Saya Novia Sapitri. Halo, saya Daniel. Saya Triwahyuni. Saya Ivanda Aryani. Saya Putri Sarbania Asmara Syauta. Halo, saya Mayes. Dan saya Sofura Albatul Latifah. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit biografi tentang Emilia Durkheim. Emilia Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858 di Provinsi Lorraine, Prancis Timur. Pada usia 21 tahun, beliau diterima di École Normale Supérieure setelah sebelumnya gagal pada ujian masuk. Dan pada tahun 1882 sampai 1887, beliau mengajar filsafat di salah satu sekolah menengah atas, Lycée Louis Le Grand di Paris. Pada tahun 1887, Durkheim berhasil mencetuskan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang sah. Dan pada tahun 1893, Durkheim menerbitkan tesis doktoralnya dalam bahasa Perancis yaitu The Division of Labor in Society dan tesisnya dalam bahasa Latin tentang Montesquieu. Tahun 1895, beliau menerbitkan buku keduanya yaitu The Rules of Sociological Method. Kemudian tahun 1896 diangkat menjadi profesor penuh untuk pertama kalinya di Prancis dalam bidang ilmu sosial. Dan tahun 1897 menerbitkan buku ketiganya yang berjudul Such dan mendirikan Le En Sociologique, jurnal ilmiah pertama tentang sosiologi. Tahun 1906 dipromosikan sebagai profesor penuh dalam ilmu pendidikan. Kemudian tahun 1912 menerbitkan karya keempatnya yaitu The Elementary Form of Religious Life, dan tahun 1913 kedudukannya diubah menjadi profesor ilmu pendidikan dan sosiologi. Kemudian beliau wafat pada tanggal 15 November 1971 pada usia yang ke-59 tahun. Solidaritas. Dalam bukunya yang berjudul The Division of Labor in Society, Durkheim membahas tentang bagaimana kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Nah, di sini Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam dua tipe. Yang pertama tipe solidaritas mekanik dan yang kedua tipe solidaritas organik. Ada dua konsep solidaritas. Yang pertama, solidaritas mekanik. Solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif, serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok. Yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas yang muncul dari ketergantungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya, akibat spesialisasi jabatan atau pembagian kerja. Fakta sosial. Dalam buku The Rules of Sociological Method, Durkheim mencetuskan sebuah konsep yang diberi nama fakta sosial. Fakta sosial didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. 3 karakteristik fakta sosial. Yang pertama, gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. 2. Fakta sosial memaksa individu. 3. Fakta tersebut tersebar luas terhadap masyarakat umum atau bersifat umum. Yang selanjutnya ada bunuh diri. Dalam buku Suicide, Durkheim mencoba melihat hubungan antara lingkungan sosial dan fenomena bunuh diri. Lalu alasan utama Durkheim melakukan studi bunuh diri adalah untuk menunjukkan kekuatan disiplin sosiologi. Menurut Durkheim, peristiwa bunuh diri ini sebenarnya merupakan kenyataan sosial tersendiri yang karena itu dapat dijadikan sarana penelitian dengan menghubungkannya terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan masyarakat.
Agama. Dalam buku The Elementary Form of the Religion Life, Durkheim mengulas sifat-sifat, bentuk-bentuk, akibat, dan variasi agama dari sudut pandang sosiologistis. Menurut Durkheim, agama berasal dari masyarakat itu sendiri. Dasar dari pendapat Durkheim adalah agama merupakan perwujudan dari kolektif consequences. Tuhan dianggap sebagai simbol dari masyarakat itu sendiri yang sebagai kolektif consequences. Pemikiran Durkheim yang berkaitan dengan komunikasi. Dari pemikiran-pemikiran Emil Durkheim yang tertuang dalam keempat bukunya, pemikiran yang terkait dengan komunikasi yaitu terdapat dalam buku The Division of Labor in Society yang membahas tentang solidaritas. Berbicara masalah solidaritas tentu juga berbicara tentang komunikasi. Solidaritas yang baik tentu tidak terlepas dari komunikasi yang baik pula. Karena jika kita memiliki komunikasi yang baik, tentulah itu akan menjadi modal untuk kita bisa menjalin solidaritas yang kuat dengan orang-orang sekitar, terutama masyarakat sekitar.